Dunia sedang tenggelam dalam utang raksasa, ya. Totalnya itu ada sekitar 300 triliun dolar, ya. Itu angka yang ngebayangin aja nggak ngerti caranya gimana ya. Itu 3 kali lipat daripada seluruh nilai ekonomi dunia dalam setahun. Kalau uang 100 dolar kita tumpuk, ya, itu tingginya bisa bolak-balik ke bulan hingga 50 kali sepanjang itu. Tapi di balik angka yang segila itu, ya, ada pertanyaan besar yang jarang banget dibahas, ya. Kalau semua negara itu punya utang, mereka ngutangnya ke siapa? Bumi itu ngutang ke siapa? Ke Tuhan, ke planet Mars, ke alien, atau kemana sebenarnya utang ini? Amerika sendiri itu punya utang sebesar 36 triliun dolar. Ya, China itu lebih dari 18 triliun. Jepang, Inggris, Prancis, Jerman itu semuanya juga punya utang yang menggunung. Tapi kalau semua negara itu ngutang, siapa yang ngasih pinjamannya? Ya, siapa yang duduk di ujung mejanya gitu dan memegang semua tagihan utang-utang itu? Nama gue George Kultom dan gue bakal jelasin ke kalian kenapa utang ini bisa ada. Sebelum gue mulai, gue mau bilang sebenarnya gue diam-diam ada bikin channel baru dari bulan lalu, ya, ada di publish, dan ini tuh berbahasa Inggris. Isinya tuh lebih ke edutainment dan juga konspirasi. Ya, kalau kalian suka channel ini, harusnya kalian juga suka channel itu. Namanya adalah The Real Central. So, kalau kalian bisa nikmatin konten bahasa Inggris, silakan mampir ke channel sebelah itu kalau ada waktu, dan jangan lupa subscribe, kasih komen apapun, karena itu beneran ngebantu channel itu untuk bisa berkembang, guys. Thank you so much. Kita mulai langsung ke video ini. Kalau kalian pikir sistem utang global itu kayak sebuah garis lurus gitu ya, di mana satu negara atau pinjam ke negara lain cuman segitu doang, nggak kayak gitu. Kenyataannya jauh lebih rumit daripada itu. Faktanya, semua orang itu saling ngutang satu sama lain. Dan uangnya itu terus mutar di dalam sebuah sistem yang nggak pernah benar-benar berhenti sebenarnya. Untuk ngeliat ini tuh jadi jauh lebih jelas, kita harus ngeliat dari Amerika Serikat dulu, ya. Negara dengan utang terbesar di dunia. Ya, jadi kalau kalian kira Indonesia itu utangnya banyak, nggak, US paling banyak. Ya, banyak orang percaya bahwa utang Amerika itu sebagian besar dipegang oleh China, dan emang benar, ya. China punya sekitar 750 miliar dolar dalam bentuk surat utang atau obligasi. Tapi di balik itu, China sendiri itu juga tenggelam dalam sebuah utang. Total utang nasional mereka itu mencapai lebih dari 18 triliun dolar. Siapa yang pegang utang China? Sebagian besar ini dimiliki oleh bank-bank China itu sendiri. Tapi menariknya, bank-bank itu juga membeli surat utang dari Amerika. Dan bank-bank di Amerika, mereka juga pegang utang China. Mereka juga pegang utang Jepang, mereka juga bahkan pegang utang-utang dari negara-negara di Eropa. Itu baru antar negara. Di dalam satu negara pun, perputaran utangnya itu juga nggak kalah membingungkan sebenarnya. Sekitar 70% dari utang pemerintah Amerika Serikat sebenarnya dipegang oleh rakyatnya sendiri melalui bank, ya. Dana pensiun, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Contohnya gini, kalian misalnya nabung di sebuah bank, ya. Bank itu, uang kalian setelah dipegang sama bank, itu bank nggak cuma diam. Mereka pakai uang kalian untuk beli obligasi negara. Pemerintah make uang itu untuk ngapain? Untuk bangun jalan, untuk bayar gaji PNS, dan ngasih-ngasih subsidi. Ketika bunga obligasi itu dibayar, uang itu kan masuk lagi ke dalam bank. Dan akhirnya kalian sebagai nasabah itu akan mendapatkan bunga tabungan. Lalu uang itu akan diputar lagi, ya, dan siklusnya akan terus berjalan. Dan sistem yang sama ini juga terjadi antar negara, ya. Jepang itu naruh dana cadangannya dalam bentuk obligasi Belanda, Belanda beli surat utang Brazil, Brazil investasi lagi ke surat utang Amerika. Uangnya itu nggak pernah bener-bener keluar sebenarnya dari sistem. Dia cuma berubah bentuk aja, cuma muter-muter doang, pindah tangan, ngalir dari suatu tempat ke tempat lain gitu. Ini kenapa ya utang global itu bukan seperti tagihan kayak biasa yang numpuk di laci yang harus dibayar lunas, itu nggak kayak gitu wujudnya. Dia kalau misalnya harus gua analogikan, dia tuh kayak mirip ekosistem tertutup, ya. Ini kayak sebuah jaringan besar yang bergantung satu sama lain. Negara minjem, investor beli obligasi, pemerintah bayar bunga, dan uangnya kembali lagi ke dalam sistem itu. Dan itu semua terus berjalan sampai sekarang hanya karena semuanya masih percaya sama sistemnya. Sebelum ada bank, ada dolar, ya, sebelum ada dunia itu kenal dengan angka-angka triliunan, ya, utang itu sebenarnya udah ada, ya, tapi bentuknya itu sangat sederhana dulu. Ribuan tahun yang lalu, utang itu adalah janji antar tetangga. Misalnya kalian punya gandum gitu ya. Kalian punya gandum yang berlebih di awal-awal tahun gitu misalnya. Misalnya awal-awal tahun itu emang bukan musim panen, tapi kalian punya berlebih aja. Terus tetangga kalian itu emang lagi kelaparan. Terus kalian kasih sisa gandum kalian ke mereka.
Nanti ketika beberapa bulan kemudian, ketika hasil panen sudah keluar, tetangga kalian ini akan bayar balik ke kalian dan akan kasih ekstra tambahan sebagai ucapan terima kasih. Ya, itu nggak ada bunga yang tetap sebenarnya, nggak ada kontrak, tapi hanya sistem kepercayaannya aja. Karena semua orang tahu, kadang kalian itu butuhnya sekarang, tapi baru bisa bayar nanti, maka utang itu akhirnya tercipta. Tapi ketika komunitas makin lama makin besar, urusannya juga makin lama makin kompleks. Ya, utang juga ikut berubah. Raja-raja dan kerajaan mulai butuh dana besar buat perang, buat bangun istana, ya buat bikin pasukan, armada laut dan segala macamnya. Tapi nggak ada cukup emas. Emasnya tuh nggak banyak. Dan para bangsawan udah nggak mau minjemin lagi. Maka lahirlah ya sebuah ide revolusioner, ya, yaitu adalah jual janji ke rakyat. Mereka terbitin yang namanya surat utang. Mereka bakal janji bayar dengan bunga di masa depan. Karena hal tersebut, masyarakat umum itu akhirnya bisa beli janji si pemerintah ini. Ya, pemerintah jual ludah, masyarakat beli jual ludahnya. Ini adalah awal dari apa yang hari ini kita kenal sebagai obligasi. Di abad ke-17, Inggris ini mulai pakai sistem ini untuk membiayai perang. Dan pelan-pelan, obligasi ini jadi alat negara untuk bangun infrastruktur, memperluas kekuasaan, dan juga menghindari kenaikan pajak yang banyak orang pasti protes kalau pajak itu naik. Konsep ini lalu menyebar ke seluruh Eropa dan akhirnya ke seluruh dunia. Tapi yang benar-benar mengubah ya adalah di abad ke-20, saat perang dunia itu tiba-tiba meledak. Negara-negara butuh uang yang jumlahnya itu luar biasa besar, yang belum pernah ada sebelumnya basically. Mereka pinjam besar-besaran dari rakyatnya sendiri maupun dari luar negeri. Setelah mereka perang, mereka tuh nggak berhenti ngutang. Mereka malah jadi terbiasa, jadi kayak semacam narkoba gitu. Mereka jadi kayak, wah ini doyan, utang gitu. Jadi pengen ngutang terus. Karena ternyata ya utang bisa jadi cara yang sangat cepat untuk membangun kembali negara tanpa perlu nunggu pemasukan pajak. Lalu, di tahun 1944, dunia bikin kesepakatan penting yang namanya adalah Bretton Woods Agreement. Di situ, Amerika Serikat dijadikan pusat sistem keuangan dunia. Semua mata uang dikaitkan ke dolar, dan dolar sendiri dikaitkan ke mana? Ke emas. Tapi ada satu masalah. Emas itu jumlahnya sangat terbatas. Sementara dunia itu terus berkembang. Negara-negara ini butuh lebih banyak dolar, tapi cadangan emasnya tuh nggak ada, nggak cukup. Akhirnya, mungkin kalian pernah dengar, di tahun 1971, Presiden Nixon dari US ini mengambil keputusan yang sangat radikal, yaitu dia memutus hubungan antara dolar dan juga emas. Dunia pun sekarang pada saat itu mulai masuk ke dalam era uang fiat, mata uang yang tidak lagi didukung emas atau aset nyata, tapi hanya didasarkan pada kepercayaan kepada pemerintah, alias ludahnya pemerintah. Dan sejak itu, utang itu udah nggak ada lagi batasnya. Ya, negara itu bisa cetak uang sesuka hati, sesuka jidat basically. Selama investor masih percaya, mereka bisa bayar, istilahnya mereka udah beli obligasi nih, udah beli surat utang, dan mereka masih percaya US masih bisa bayar, ya itu akan terus berjalan. Dari titik inilah, utang berhenti jadi solusi darurat dan berubah menjadi mesin utama yang mendorong ekonomi dunia. Sekolah dibangun pakai apa? Pakai utang. Jalan diperbaiki pakai apa? Pakai utang. Bahkan, krisis ekonomi, itu pun diselamatkannya pakai apa? Pakai utang baru. Jadi ketika kalian merasa bahwa utang itu udah kegedean, enggak, utang itu bakal makin lama makin gede. Selama ini kita melihat utang itu sebagai penggerak ekonomi, dan memang begitu adanya. Tapi sistem ini sangat bergantung pada satu hal yang namanya kepercayaan. Selama orang masih percaya sama pemerintah bisa bayar utangnya, obligasi akan terus dibeli. Uang akan terus mengalir, dan roda ekonomi terus akan tetap berputar. Tapi begitu kepercayaan itu hilang, sistem ini bisa runtuh dengan sangat luar biasa cepat. Ya, apakah sudah pernah terjadi? Sudah. Kita sudah pernah ngeliat kejadiannya. Salah satu contoh yang paling jelas itu adalah di krisis Yunani di tahun 2008. Saat itu Yunani itu bener-bener nyaman aja, nggak ada masalah. Ya, mereka minjem uang dari para investor global. Tapi ketika laporan keuangan mereka mulai dicurigai, investor global ini langsung berhenti beli obligasi mereka. Jadi nggak ada lagi uang baru masuk. Dalam waktu singkat, negara itu langsung kehabisan uang. Pemerintah terpaksa ngapain? Mereka terpaksa memotong anggaran besar-besaran. Ya, pegawai negeri itu dipecat, gaji langsung dipangkas, layanan publik itu langsung lumpuh, dan ekonomi Yunani ambruk 25% dan rakyatnya semua jatuh ke dalam kemiskinan. Semua ini terjadi bukan karena mereka tiba-tiba boros, tapi karena ada satu hal, yaitu nggak ada lagi yang mau minjemin uang ke mereka. Nah, negara-negara maju kayak misalnya Jepang atau Jerman ya mungkin mereka bisa napas lebih lega gitu karena mereka dianggap wah ini negaranya nggak mungkin jatuh nih gitu ya. Mereka dianggap aman. Jadi makanya mereka masih dapat minjem dengan bunga yang rendah. Tapi negara-negara berkembang itu punya tantangan yang jauh luar biasa berat ya.
Banyak dari mereka harus meminjam dalam mata uang asing, biasanya US dollar, karena mata uang lokal itu dianggap nggak stabil sama sekali. Nah masalahnya adalah kalau kurs misalnya, kita kan negara berkembang ya, misalnya kurs rupiah atau kurs peso misalnya atau kurs rupiah itu tiba-tiba melemah, bayar utang dalam dolar ini akan makin lama makin mahal. Akhirnya mereka harus ngapain? Minjem lagi. Untuk ngapain? Bukan buat bangun pembangunan, tapi cuman buat bayar cicilan dari utang yang lama. Jadi mereka bayar utang, pakai utang. Disinilah mereka masuk ke dalam debt trap atau jebakan utang yang makin lama itu makin dalam. Sebagian negara ini mencoba untuk bertahan hidup dengan mencetak lebih banyak uang. Tapi tentu aja bagi kalian tahu ya ini adalah bunuh diri aja basically ya. Karena inflasinya makin lama makin gila. Ini juga pernah terjadi sama Venezuela. Pemerintah mencetak uang untuk bayar utang dan gaji. Tapi akibatnya apa? Inflasi melonjak gila-gilaan ke level yang gak masuk akal. Harga roti itu tiba-tiba naik luar biasa jadi 10 jutaan bolivar nama mata uang mereka. Tabungan rakyat itu jadi gak ada harganya sama sekali. Mata uang itu jadi kayak selembaran kertas yang gak ada harganya. Bahkan di beberapa kasus kertas biasa itu lebih mahal daripada kertas uang. Tisu toilet lebih mahal daripada kertas uang. Nah, masalah utama dari sistem ini bukan pada angka utangnya, tapi pada kenyataan bahwa dia berdiri atas asumsi, hanya asumsi, bahwa semuanya akan berjalan mulus seterus-terusnya. Bahwa semua orang akan terus percaya, bahwa pasar akan terus tenang dan inflasi itu terkendali. Dan bunga tetap rendah. Tapi dunia nyata nggak selalu stabil. Dan ketika satu elemen ini terguncang, ya bunga naik, resesi datang, investor itu bakal kabur semuanya. Sistem ini bisa retak dan kalau utang nggak lagi dianggap sebagai hal yang aman, seluruh ekonomi bisa kolaps. Gimana? Jadi paham ya gimana utang itu sebenarnya bekerja di dunia ini? Kalau kalian suka video seperti ini, harusnya kalian juga suka video-video yang lainnya. Yang ini. Oke, silakan ditonton. Jangan lupa di-subscribe guys, comment anything down below karena itu bakal ngebantu channel ini untuk terus berkembang. See you guys in the next episode. Bye bye.